Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, udah lama banget ya aku nggak cerita-cerita lagi. Jadi hari ini aku bakal ngebahas lagi tentang Bukit Soeharto tapi yang part 2. Karena belakangan ini aku sering ngeliat berita atau apa gitu tentang kecelakaan maut yang baru-baru ini terjadi lagi kok di Bukit Soeharto gitu. Jadi kemarin itu kalau misalkan kita lewat ini ya, arah Samarinda Balikpapan, lewat Bukit Soeharto tuh kalau setiap hari Minggu ada yang namanya San Mori. Jadi mereka itu mentang-mentang jalanan nggak terlalu rame, mereka suka kebut-kebutan po. Jadi kemarin kabarnya sih anak-anak San Mori itu yang salah satunya kecelakaan di Bukit Soeharto gitu. Jadi nggak usah ngebut-ngebut lah ya. Kalau emang mau konvoy ya konvoy aja, tapi nggak usah ngebut-ngebut banget kayak gitu karena bisa membahayakan nyawa Anda sendiri begitu kira-kira ya. Oke, Pak, lanjut aja. Jadi ternyata masih banyak lagi misteri-misteri yang belum terkuak dari bukit itu. Salah satunya ada yang aku mau ceritakan ini. Jadi ini tuh juga cerita lama. Cuman masih apa ya? Orang tuh masih terngiang-ngiang gitu sama cerita ini. Jadi dulu entah tahun berapa ada orang dari Jakarta, entah dari mana, pokoknya dia dari luar kota, ditugaskan po ke Samarinda. Cuman ya APT Pranoto dulu kan belum ada ya, atau kalaupun sudah ada mungkin belum bisa terbang sampai Jakarta ke sini. Jadi dia lewat Bandara Sepinggan Balikpapan. Dari sana dia menuju ke sini kurang lebih 3 jam ya, karena dulu kan belum ada tol. Jadi mau nggak mau lewat itu Bukit Soeharto. Jadi dia cerita kalau waktu perjalanan dia menuju ke Samarinda, dia pas ngelewatin bukit itu perasaannya campur aduk gitu, kata dia. Dia memang agak-agak ini ya, orangnya agak-agak peka gitu terhadap hal-hal yang mistis. Terus itu dia bilang kalau dia tuh ngerasanya di situ tuh ada kayak apa ya, kesedihan, terus tuh eh, masa-masa kelam, ya pokoknya auranya gitu deh ya. Kita tahu sendiri zaman dahulu waktu penjajahan kan tahu ya hantu Romusa yang udah aku bahas yang lalu. Nah kalau ini ya udah dia ngelewatin gitu aja. Ya dia juga terpesona sih dengan keindahan alamnya ya kan. Kita nggak bisa pungkirin kalau Bukit Soeharto itu indahnya alamnya mantap. Jadi udah tuh dia langsung aja ke Samarinda, terus tuh dia nyewa hotel di daerah Samarinda. Udah dia nyampainya kayaknya malam ya, terus tuh dia habis bersih-bersih gitu, terus dia mau apa namanya, istirahat. Nah gitu, awalnya tuh dia nggak mau ngambil kamar itu karena kan dia double bed ya, ranjangnya 2 gitu. Dia mau yang single aja, tapi nggak ada lagi kosong, yang ada cuma itu aja. Jadi mau nggak mau dia pakai kamar itu. Udah singkat cerita dia istirahat, pas mandi itu dia dengar ada suara orang minta tolong. Katanya gini, tolong bawa kami pulang, atau mungkin ibaratnya tolong kembalikan kami pulang ke rumah gitu. Cuman kan dia dengarnya kayak samar-samar aja, mungkin dia mikirnya oh orang sebelah atau orang mana gitu ya. Yang jelas dia ngerasa kalau itu bukan di ruangan dia. Udah dia cuek, dia mandi, dia habis istirahat. Terus kenapa kok tiba-tiba dia kayak ngelihat apa ya, kan kaca jendela itu apa ya, kaca jendela itu kalau kita ngeliat kaca jendela itu mantul ke ranjang sebelahnya dia yang kosong itu. Pas dia ngeliat ke kaca jendela, tiba-tiba dia ngelihat 2 orang yang lagi duduk di ranjang. Satunya itu kepalanya hampir putus, yang satu lagi udah gak ada kepalanya po. Aku kalau kayak gitu udah teriak pasti sawan ya. Jadi pas dia ngeliat itu dia kayak langsung shock gitu ya. Itu cowok-cowok ya yang dia lihat. Terus tuh dia ngomong kalau dia tuh minta diantarkan pulang. Udah dia nggak bisa tidur, dia langsung turun ke lobi. Udah dia gimana ya, dia langsung nelpon temennya, panik gitu kan, ceritain. Terus tuh dia udah nggak ini, maksudnya dia nyuekin aja gitu tentang permintaan orang-orang itu kan. Terus tuh pas dia cerita sama temennya, kata temennya mungkin kamu itu di apa ya, dianggap kuat gitu sama mereka buat ngantarkan mereka pulang. Tapi dia tetap nggak mau kok. Udah dia beberapa hari di Samarinda dia cuekin aja kejadian-kejadian itu. Terus tuh dia udah mau pulang lagi lewat Balikpapan lagi, nyarter mobil travel gitu ya ke arah Balikpapan nih. Nah di dalam mobil itu dia bertiga, satunya penumpang lagi, dia sama supir. Di perjalanan itu po si penumpang itu turun, udah sampai dia ngebisikin ke masnya ini, mas jangan lihat ke belakang ya gitu kata dia. Ya aku juga kalau dibisikin kayak gitu aku takut, penasaran, tapi lebih banyak takutnya ya po ya. Jadi dia kayak gimana ya gitu ya. Terus pas sampai di Bukit Soeharto, si mas-masnya ini udah kayak takut banget gitu sampai ngecengkram pak supir karena dia ngelihat di kaca spion. Di kaca spion itu bukan deh, dia nggak ngeliat di kaca spion, dia itu dengar ada suara batuk atau apa gitu ya. Dia nengoklah ke belakang, dia lihat lagi po 2 orang itu ikut di belakang mobil. Udah mereka dua-duanya langsung takut, mampir.
mereka berhenti, aku sampai keringetan bahasnya ya, mereka mampir di bukit itu, mereka turun lah ya, terus tuh si masnya ini nelpon temennya minta bantuan gitu. Udah, si masnya ini mungkin di ayat-ayat suci Al-Quran kali ya, dia nelpon karena HP-nya itu dimasukin ke mobil, terus tuh ditutup mobilnya. Gak berselang dari itu, pintu mobil terbuka sendiri po. Terus tuh kelihatan, dia lihat kalau orang dua itu tuh turun dari mobil ke arah hutan, masuk dan menghilang seperti cintamu padaku, hilang. Nggak bercanda. Udah, jadi mereka masuk lagi ke dalam mobil. Terus tuh pak supir itu bilang selama 20 tahun ini dia jadi travel Samarinda Balikpapan, dia udah hafal banget yang kayak gitu-gitu, cuman dia nggak mau buat penumpangnya takut kayak gitu. Sebenarnya dia udah ngeliat dari awal, tapi dia nggak mau bilang po gitu. Kalau dia bilang, kabur dong penumpangnya, ya kan? Gimana dong menurut kalian? Ini yang kalian yang sering-sering lewat di Bukit Soeharto, gimana nih perasaan kalian? Aku kemarin lewat sana po, aku dari Bukit Bengkirai. Dan sepanjang jalan Bukit Soeharto aku selalu baca ayat kursi sampai tembus di kantor polisi Tahura, baru aku berhenti. Aku bawa motor sama kakak aku. Aku udah denger seliweran dari hutan, tapi aku baca aja ayat-ayat dan minta perlindungan begitu. Aku ada dengar suara bayi, suara apa, tapi udah ya. Selama kita gak ganggu, dia gak bakal ganggu kita po. Gitu. Jadi gimana nih? Gimana nih perasaan kalian? Oh ya, ternyata po orang dua yang kepalanya itu nggak ada itu ternyata korban pembunuhan di hutan itu. Jadi mereka berdua dibuang, entah dirampok entah di apa, yang jelas mereka dibunuh terus tuh dibuang di hutan itu. Jadi hutan itu tuh memang buat angker banget itu juga karena banyaknya pembuangan mayat po, pembunuhan semuanya dibuang ke situ gitu. Kasihan banget kan. Jadi arwahnya ya gitu ya, mudah-mudahan kita selalu terhindar ya po ya dari hal-hal yang kayak gitu. Terus tuh mudah-mudahan juga mereka tenang di sana ya kan gitu. Udah po, segitu dulu video dari aku ya. Mudah-mudahan ini menambah cerita-cerita kita lagi. Mudah-mudahan aja kita semua terhindar dari segala mara bahaya. Amin. Terima kasih Sapo udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.